Hai guys, balik lagi bersama dengan Arisi Ramadhani. Tadi barusan habis jalan-jalan aja ya, sekitar Gresik gitu. Aduh, kita coba sedikit top speed, anjay. Anjay. Ya, jadi gue tadi habis jalan menuju apa nih, Jalan Maijen Sungkono yang ada di daerah Gresik ya. Terus baru terminal. Oh, gue salah ya, goblok. Oh, benar. Oke. Oh, ternyata di sini ada taman bermain guys, namanya Taman Prambangan. Oke. Dan ini tuh lokasinya di pinggir jalan tol ya. Ya bolehlah, nanti kita cobain ya jalan-jalan ke sini ya sama adik gue. Wajib dicoba. Ya, gue mau sedikit cerita ya mengenai kelebihan dan kekurangan di Satria Injeksi ini selama 3 tahun. Jadi yang pertama mau apa dulu nih guys? Gue langsung aja ya. Pertama kelebihannya dulu aja. Karena yang bagus-bagus itu harus dikasih di awal. Jadi yang pertama kelebihannya Satria Injeksi top speed kencang ya. Ini motor kencang banget sumpah. Cuman memang untuk akselerasi motor ini kurang, dan bisa dibilang untuk 0 sampai 60 km per jam masih kalah sama si rivalnya yang sama-sama ayam jago, si Sonic. Cuman untuk top speed dia hebat banget, bisa ngejar gitu. Apalagi kalau misalkan kalian sudah lepas filter udara, kemudian ganti injektor GSX, apalagi ganti ECU BRT gitu. Jadi kecepatannya udah di atas angin lah. Bahkan kalau misalkan disandingkan dengan GSX pun lebih menang ini. Kenapa? Karena power weight to rasionya lebih menang Satria Injeksi ini cuy. Bayangin aja motor sekecil ini bawa mesin segede GSX, gimana nggak terbang tuh motor. Terus yang kedua, kan tadi pertama top speed, yang kedua kecil nih motor, lincah ya. Jadi kalau misalkan macet itu enak, bisa dibuat selip kanan kiri gitu, enjoy. Apalagi kalau misalkan dibuat di kemacetan di Jakarta ya, terutama itu kalau misalkan kalian macet bisa selap selip, bisa filtering gitu. Jadi antara mobil dengan mobil kalian bisa lihat di tengah-tengahnya. Kemudian buat belok-belok handlingnya oke banget, mantep. Terus yang ketiga kelebihannya, motor ini tuh enak dipandang, sedep, bagus lah karena kan kecil, ramping gitu ya. Cuman untuk bagian buritan belakangnya tuh kayaknya kurang oke banget ya untuk lampunya, sama kayak Shogun Axelo. Cuman ya bisa ditolerir dah dengan kemampuan mesinnya yang keren banget, bisa nyentuh 13.000 rpm. Terus selain kencang, ya apa ya, bandel banget lah bisa dibilang. Selama 3 tahun ini gue nggak pernah nemuin masalah-masalah yang signifikan ya mengenai mesin. Apalagi motor ini tuh pernah gue ajak banjir-banjiran pada tahun 2020 di Jakarta ya. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi ke rumah teman gue, dan gue waktu itu nginep. Dan pas nginep itu ternyata hujan deras banget dan nggak selesai-selesai, mulai dari jam 9 sampai pagi hari itu hujan nggak selesai-selesai cuy. Tahu-tahu ada banjir di depan kosan temen gue, itu tingginya selutut, anjrit lah. Kaget ya gue ya abis itu ya. Gimana gue pulang, apalagi gue bawa motor Satria Injeksi ini cuy. Dan akhirnya gue paksa aja tuh. Pertama gue jalan, terus habis itu mogok kan, mungkin airnya masuk ke sela-sela throttle bodinya, atau kalau bisa dibilang di FU karbu itu karbunya kemasukan air. Nah di situ motor langsung mati mendadak, blek. Dan belum pernah ganti segala macam apapun, cuman lepas part-part yang sekiranya kemasukan air, dan habis itu motor nyala lagi cuy. Gila, keren banget ini Suzuki, sumpah gua nggak bohong, anjrit. Oke, kelebihan ya. Ya mungkin kelebihannya motor ini kenceng sih, lebih utama itu kenceng. Karena kalau misalkan ngomongin hal lain, sekarang tinggal sisa-sisanya, yaitu kekurangannya cuy. Jadi untuk kekurangannya ini banyak gitu. Motor kurang ergonomis. Ya iyalah, ini motor ayam jago, secara nggak punya
apa namanya, bagasi yang cukup besar. Oh by the way, gua kurang ya tadi, kelebihannya itu ada bagasi di sini cuy. Kalian bisa nyimpan jas hujan yang 10 ribuan yang plastik doang itu, atau mau menyimpan minuman kecil ya mungkin sekecil Minute Maid Pulpy Orange ya, yang kecil-kecil kayak gitu, itu bisa masuk ke sini cuy. Oke, balik lagi ke kekurangannya ya. Jadi motor ini kecil, dibuat goncengan gak enak. Yang pertama. Terus yang kedua, motor ini kurang ergonomis, terutama bagi lo yang sering bolak-balik mondar-mandir bawa galon, bawa tentengan belanjaan, itu kurang enak banget. Karena apa? Karena ya nggak ada tempat cantolannya atau tempat naruh-naruh barang di dashboard gitu ya, di deck motor. Nah, paling bisa lu cantolin antara di stang, di spion, di kunci, bebas lu mau taruh di mana. Cuman jatuhnya jadi kayak sepeda engkol. Jadi ya nggak bisa berharap banyak kalau untuk apa ya, efisiensi, ergonomi kurang sih. Terus untuk boncengan ya ini jok kecil ya bagi boncengernya. Jadi kasihan kadang-kadang bagi yang punya tubuh besar, badan besar, pantatnya lebar. Jadi kalau misalkan duduk di belakang ini tuh kan joknya kecil banget ya. Itu kurang nikmat banget kalau misalkan dibuat goncengan, apalagi dalam jarak tempuh yang begitu lama atau jauh. Itu kurang enak banget. Lalu kapasitas bensin yang kecil, jadi kalau nggak salah ini punya usut 3,9 liter ya. Iya 3,9 liter, nggak nyampe 4 liter. Jadi kalau beli bensin itu enak cuy, lu beli 20.000 itu udah langsung full. Tuh lihat tuh, gue tadi beli 20.000 aja langsung full, barnya ada 5. Itu kekurangannya. Terus nggak jauh-jauh beda sama FU karbu, cuman memang lebih, misalkan 1 banding 10 kalau FU karbu, kalau FU injeksi 1:12. Ya bedanya 2 kilometeran gitulah. Terus apa ya? Ya mungkin kalau misalkan buat perjalanan jauh ya, untuk yang ketiga itu gampang banget capek karena memang ini didesain bagi para pecinta kecepatan. Ya bisa dibilang jamet anjir. Jamet yang suka kenceng-kencengan, yang suka ngebut-ngebutan, speeding, barbar, motor ini cocok banget asli. Kalau misalkan kalian buka atau trondol ya di motor ya, anjrit kecepatannya udah di atas angin. Lu kayak naik permadani terbang. Terus apa? Selebihnya enak sih di motor, parah kacau. Enak banget. Mesin halus. Oh ya itu kelebihannya lagi, mesin halus, tidak ada getaran-getaran yang berarti di kaki, dan easy to ride motornya. Terus bagi kalian yang untuk kalangan-kalangan SMA yang masih sekolah, itu motor ini tuh enak banget dilihat gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu itu bikin cewek-cewek kelepok-kelepok ya kalau misalkan kalian bawa Satria gitu. Oke, kekurangannya itu apa lagi ya? Oh ya apa ya, mungkin kalau misalkan kalian yang punya postur tubuh badan atau tinggi badan yang kurang, misal 165, 160, itu motor ini cocok banget cuy, pas banget buat kalian yang punya tinggi badan kayak gitu. Dan kalau gua ya agak-agak jongkok sih, karena memang tinggi gue itu 175. Tapi ya gue suka sih sama motor ini, jadi ya fun-fun aja. Kekurangannya lagi, nih motor sekarang harganya udah tinggi, udah di atas 25 ya kalau nggak salah. Itu OTR Jakarta aja 25, gimana masuk ke daerah-daerah ini kayaknya udah lebih dari 25 juta. Dan gue awal beli ya alhamdulillah waktu itu belum tenar ya nih motor ya, karena sebelum Suzuki belum menang, belum kayak sekarang juara 1, dulu itu masih 22, 23 ya, kisaran segituan harganya, nggak jauh beda sama si Sonic. Bahkan sekarang Satria injeksi ini di tahun 2021 jauh lebih mahal daripada si Sonic rivalnya ya. Si Sonic masih stabil harganya sekitar 23-24. Lalu kekurangannya lagi itu, oh ya, motor ini tuh aduh gue lupa nyebutin angka-angkanya ya karena terlalu banyak juga. Untuk harga jualnya sendiri sekarang turun ya nih motor ya. Jadi kalau misalkan kalian belinya 23 juta, kalau dijual lagi ya jatuh setengahnya sih.
kisaran 10-11 juta. Ya syukur-syukur masih sanggup ya 13 juta gitu kalau misalkan kalian ngerawat motor nih secara baik dan tidak lecet-lecet gitu. Terus ya sekiranya untuk kelebihan kekurangannya terutama Satria injeksi ini itu aja sih. Tapi kalau misalkan kalian suka ini motor, suka dari SMA dan rajin ngerawatnya, insya Allah kekurangan itu dapat ditutupi dengan baik. Kayak gua misalkan jadi lebih mengutamakan kelebihannya dibandingkan kekurangan motor Satria injeksi ini. Gue lebih seneng banget Satria injeksi ini. Dan ya karena itu tadi kenceng. Lihat aja 0 sampai 100 butuh berapa detik. Cuman gue nggak mau ngebut-ngebut ya, enak sama tetangga, sama orang-orang sekitar. Dikira gue nanti jamet anjir. Karena emang gue jamet. Tuh anjay. Anjay. Ini tuh enak banget anjir. Enak buat kanan kiri gitu. Cuman gue nggak mau mengganggu pengendara lain sih. Ya by the way gue masih pakai knalpot racing, mungkin agak berisik juga ya ke orang lain. Tapi nggak apa-apa lah. Ini suaranya nggak begitu kencang juga. Ya kencangnya pas ketika lagi ditarik doang sih sebenarnya. Masih indah untuk didengar terutama bagi pengemudinya sendiri dan nggak terlalu bacot ya nih knalpot. Oke, kita kembali lagi ke rumah. Ya pokoknya bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, serta komen ya, atau share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.